TCP dan IV model, encapsulation dan decapsulation, dan name of TC0 atau IV messenger, dan oscillator model. Dan di sini ada konsep. Konsep adalah jaringan komputer mengacu pada perangkat komputasi yang saling terhubung serta dapat bertukar data dan berbagai sumber daya satu sama lain. Untuk terjalinnya proses bertukar data tersebut diperlukan aturan yang mendefinisikan bagaimana kumpulan komputer agar bisa saling berkomunikasi. Nah, aturan tersebutlah yang disebut dengan networking models. Jadi, bagaimana setiap vendor dapat saling berkomunikasi dengan open standard network models ya tersedia. Untuk saat ini open standard network models yang tersedia dan terkenal ada dua, yaitu TCP/IP model dan OSI model. Selanjutnya adalah TCP atau IP model. TCP atau IP model merupakan jenis networking model yang saat ini common digunakan. Jadi TCP atau IP itu mendefinisikan suatu protokol agar antar komputer utamanya yang berbeda network itu bisa saling berkomunikasi. Nah, untuk membantu dalam memahami setiap networking model itu dipecah menjadi bagian kecil yang disebut sebagai layar. Secara berdokumentasi, TCP atau IP model terdiri dari 4 layar. Namun, penerapan dalam real network TCP atau IP model lebih mudah untuk dibagi menjadi 5 layar. Dan selanjutnya ada TCP atau IP application layer, yaitu application layer berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan kemudian membuat pesan-pesan berskala. Di antara contoh service dari application layer itu seperti HTTP, VUV3, SMTP, IMAP, SSH dan seterusnya. HTTP itu digunakan ketika kita mengakses suatu web atau server. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang TCP/IP transport layer. Fungsi dari transport layer adalah menyajikan atau memberikan servis ke application layer atau transfer data. Untuk transfer layer terdapat dua protokol yang sering digunakan, yaitu TCP atau UDP. Di sini ada foto TCP atau IP transport layernya, dan salah satu mekanisme yang disediakan oleh transport layer khususnya pada TCP itu adalah error recovery mechanism. TCP/IP atau network layer. Untuk network layer hanya terdapat satu contoh, yaitu IV, dan IV menyediakan dua fitur yang sangat penting, yaitu addressing dan routing, yang dimana berfungsi untuk mengenai konektivitas dan pemilihan jalur. Setiap perangkat jaringan memerlukan alamat unik di jaringan. Dan satu ada addressing. Jadi kalau addressing itu bahwa IP address itu sendiri, yaitu memberikan nama pada perangkat di jaringan komputer. Kedua ada routing. Routing adalah salah satu fitur yang disediakan pada IP di bagian network layer yang bekerja layaknya di kantor pos mencari rute tercepat untuk sampai tujuan. Dan selanjutnya ada TCP/IP, data link layer, dan physical layer. Data link layer mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer. Salah satu fitur pada data link layer ialah VCS atau Frame Sequence, yaitu error detection mechanism, hanya mendeteksi error tanpa recovery. Addressing yang digunakan pada data link layer adalah MAC address. Physical layer mendefinisikan kabling pada suatu jaringan komputer, mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antar divisi. Dan selanjutnya ada encapsulation and decapsulation. Encapsulation itu proses membungkus data dengan header pada data di setiap layernya. Adapun decapsulation maka itu sebaliknya. Dan kalau application, ada beberapa nama application layer data, yaitu transfer layer data,
plus TCP header itu namanya segment. Kalau network layer TCP header ditambah IP itu IP paket. Dan kalau data link layer ke data ditambah TCP header itu menjadi IP dan lain-lain. Dan header dan detailer itu namanya parem. Selanjutnya terakhir ada OSI model konsep. Untuk saat ini model yang sering digunakan hanya TCP atau WiFi karena untuk dari sisi perkembangan protokol atau modelnya TCP atau WiFi lebih dominan dibanding OSI layer. Namun OSI layer bisa dipelajari karena mudah dipahami. Sebelum networking model ada, setiap vendor membuat atau memiliki networking modelnya masing-masing. Dan karena setiap vendor memiliki networking model yang berbeda-beda, maka komunikasi antar vendor sulit dilakukan. Jadi usaha untuk membangun suatu jaringan komputer sangat gede, dan banyaknya vendor tadi itu bagaimana upaya agar tetap bisa berkomunikasi dengan baik antar vendor satu dengan vendor yang lainnya. Oleh karena itu dibuatlah sebuah model atau sebuah standar atau spesifikasi minimum oleh ISO atau International Organization for Standardization pada tahun 1994, yaitu dengan nama OSI atau Open System Interconnection atau bisa disebut juga OSI 7 layer model. A few moments later. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika banyak ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.